Teman-teman pada tahu nggak sih kalau jadwal kereta api di Indonesia itu selalu diperbarui atau dirubah kurang lebih setiap 2 tahun sekali. Jadwal tersebut biasa disebut dengan istilah GPK atau Grafik Perjalanan Kereta Api. GPK tersebut bakal menjadi acuan selama 2 tahun ke depan. Setiap pergantian GPK pasti ada perubahan, dan yang paling ditunggu biasanya adalah munculnya kereta api baru. Seperti di Grafik Perjalanan Kereta Api tahun 2025 ini. Pertanggal 1 Februari 2025 kemarin, PT KAI selaku operator kereta api di Indonesia sudah memberlakukan GPK terbaru dan memunculkan beberapa kereta api baru. Seperti kereta api yang akan saya naik ini, yaitu kereta api Ijen Express dengan rute Malang menuju ke Banyuwangi ke Tapang PP, menjadikannya tandem kereta api Tawang Alun di rute yang sama. Kereta api ini merupakan kereta api komersil pertama di jalurnya menghubungkan beberapa kota dan kabupaten seperti Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana keseruannya naik kereta api Ijen Express ini secara full trip? Ikutin terus perjalanan saya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjen Elal Ulia. Selamat pagi buta, saya ucapkan dari kota Kediri. Saya sekarang sudah berada di stasiun Kediri teman-teman, dan akan melakukan perjalanan naik kereta api. Nah, pada kesempatan kali ini perjalanan saya akan dimulai dari kota Kediri. Saya ingin menuju ke ujung timur Pulau Jawa, yaitu menuju ke stasiun Ketapang. Berhubung tidak ada kereta api langsung dari Kediri menuju ke Banyuwangi, makanya di sini saya harus transit menuju ke Malang. Nah, pada pagi buta hari ini saya akan naik kereta api Malabar terlebih dahulu dari Bandung menuju ke Malang keretanya, tetapi saya akan menggunakan tarif khusus dari Kediri menuju ke Malang di kelas eksekutif. Itu seharga 120 ribuan aja. Nanti dari Malang menuju ke Banyuwangi saya bakal berlanjut naik kereta api baru, yaitu naik kereta api Ijen Express. Wah, ini ada pengumuman nih. Nah, kereta api Malabar segera tiba teman-teman. Dan suasana Kediri itu lagi sepi ya. Tetapi di stasiunnya ini ternyata yang naik kereta api Malabar itu ramai banget. Bahkan di Kediri itu di stasiunnya ini masih kayak berkabut-kabut kayak gitu teman-teman. Memang real syahdu banget sih. Oke, mari kita tunggu kereta api Malabarnya datang di stasiun Kediri dan kita menuju ke Malang. Dan bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Kereta api Malabar dari Bandung ini sudah tiba di stasiun Kediri teman-teman. Nah, yang turun ini juga lumayan banyak banget ya di stasiun Kediri. Tadi saya lihat sisa Tarsusnya tuh sisa dikit teman-teman. Ngeri sih. Langsung kita masuk aja ya. Nanti saya akan duduk di eksekutif 3. Nah, berada di sini teman-teman. Selamat pagi, akhirnya sudah tiba di stasiun Malang. Tadi yang naik kereta api Malabar ramai banget.
Bahkan di eksekutif yang saya naiki sampai ke Malang itu penuh, tidak ada kursi yang tersisa. Nah, sekarang itu waktu menunjukkan pukul 07.05 dan keberangkatan kereta api Ijen Express merupakan keberangkatan pukul 07.50. Udahlah, kita langsung masuk kembali ke dalam stasiun dan kita boarding langsung menuju ke rangkaian kereta api Ijen Express. Tadi rangkaian kereta api Ijen Express juga sudah tersedia teman-teman di jalur berapa ya? Jalur 4 kalau nggak salah di stasiun Malang. Saat ini saya berada di pintu sebelah timur dari stasiun Malang, bisa kelihatan ini bangunan baru, kelihatan lebih elegan, lebih modern, dan suasananya ramai banget. Oke lah, kita langsung masuk lagi. Let's go! Kayak gini nih teman-teman suasananya. Ini bongkaran para penumpang kereta api Majapahit, kereta api Malabar, dan habis ini kereta api Gajayana jadi satu. Belum keberangkatan untuk para penumpang kereta api Ijen Express dan kereta api Penataran ataupun Doho ya. Ini di tempat penjemputan aja full teman-teman. Nah, ini area kedatangannya luas banget, banyak banget stall-stall untuk jualan makanan ataupun yang lain-lain. Jadi sebelum melakukan perjalanan kereta api, teman-teman bisa belanja terlebih dahulu nih di sini. Untuk di stasiun Malang ini sudah tersedia face recognition teman-teman. Jadi kita tinggal scan wajah aja, nanti kita sudah boarding. Mari kita store wajah aja ya. Oke. Saatnya kita menuju ke peron 4, tempat rangkaian kereta api Ijen Express sudah tersedia teman-teman. Ini suasana di stasiun Malang lagi keren-kerennya nih, lagi rame banget, hektik banget. Ditambah lagi dengan ornamen-ornamen khas nuansa Idul Fitri tahun 2025 nih. Kelihatan lebih elegan teman-teman. Dan untuk di stasiun Malang ini apabila kita berpindah peron, kita bisa menggunakan underpass teman-teman dan juga bisa menggunakan skybridge. Tetapi di sini sudah tersedia skybridge. Mari kita turun ke bawah. Nah, ini kita menggunakan skybridge teman-teman. Untuk kereta api Ijen Express itu merupakan kereta api baru yang muncul per grafik perjalanan kereta api atau GPK tahun 2025 dengan kelas eksekutif ditambah dengan ekonomi new generation modifikasi. Nah, untuk kereta api Ijen Express ini melayani rute Malang menuju ke Banyuwangi, menemani kereta api Tawang Alun tetapi menggunakan kelas tinggi teman-teman. Oke, ini kurang lebih sekitar setengah jaman lagi bakal diberangkatkan. Kita langsung aja teman-teman. Ini rangkaiannya. Nah, di sini apabila dari Malang menuju ke Banyuwangi, yang paling belakang adalah kelas ekonomi. Berarti karena saya naik di kelas eksekutif, itu berada di paling depan teman-teman. Kita langsung menuju ke sana aja ya. Di sini ada rangkaian kereta api Malabar yang barusan saya naiki tadi dari Kediri. Oke, ini bakal menjadi perjalanan yang seru banget nih. Untuk kereta api Malabar ini dilansir teman-teman untuk keberangkatan nanti sore ya, kembali menuju ke Bandung. Saya sudah berada di dekat dari rangkaian kereta api Ijen Express yang saya naiki menuju ke Banyuwangi teman-teman. Jadi saya bakal naik secara full trip. Nah, ini rangkaiannya belum dirangkai dengan lokomotifnya. Jadi lokomotifnya itu masih berada di depo teman-teman. Ini lagi ada langsiran kereta api Malabar sekaligus lokomotifnya ya. Dan untuk eksekutifnya di sini tuh menggunakan eksekutif stainless steel. Jadi berbeda dengan ekonominya. Ekonominya tidak menggunakan stainless steel, melainkan menggunakan ekonomi new generation modifikasi yang bisa dibilang itu mild steel teman-teman. Nah, suasana di Kota Malang sekitar pukul 7:30 ini udah agak panas karena matahari udah agak tinggi. Bisa dilihat sendiri untuk suasana ataupun aktivitas kereta api di sini tuh lagi hektik-hektiknya pagi-pagi ini teman-teman. Wow, keren banget ya. Kelihatannya untuk lokomotif dinasnya ini teman-teman, CC2019211 atau CC201-101 Depo Induk JR Jember teman-teman. Real ori daerah operasi 9 Jember ya, karena kita bakal menuju ke daerah operasi 9 Jember nih teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan naik di eksekutif 1 kereta api Ijen Express, yaitu mendapatkan K1-01915, yaitu eksekutifnya mulai berdinas pada tahun 2019, urutan ke-15 pada tahun tersebut di Induk YK atau Yogyakarta. Bisa dibilang ini bekasan rangkaian kereta api Taksaka ataupun kereta api Fajar dan Senja Utama Jogja teman-teman. Dengan berat kosong mencapai 39,5 ton, MD merupakan mulai dinas pada tanggal 14 bulan 8 tahun 2019 dan di sini juga sudah ada papan namanya KA Ijen Express dari Ketapang menuju ke Malang PP. Nah, ini cukup unik teman-teman karena rangkaian kereta api Ijen Express di sini
tepat berada di belakang lokomotif nanti adalah eksekutif 1, berlanjut eksekutif 2, eksekutif 3, kereta makan pembangkit, lanjut ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3. Tetapi nanti dari Bangil, eksekutif 1 ini nanti bakal menjadi kereta yang paling terakhir dengan semboyan 21 nantinya. Karena untuk arah yang dilewati merupakan ke arah yang berlawanan dengan jalur yang berbeda. Nah, untuk nanti di stasiun Bangil bakal berhenti kurang lebih sekitar setengah jam untuk proses pemutaran posisi lokomotif dan perpindahan posisi lokomotif, teman-teman. Nah, ini nanti saya berada di belakang lokomotif kurang lebih cuma sejam. Nanti dari Bangil sampai ke Banyuwangi yang bisa dibilang itu kurang lebih 5-6 jam, saya bakal di paling belakang, teman-teman. Wah, ini mendapat dua sensasi yang berbeda sekaligus nih. Mantap banget ya. Nah, di atas itu juga ada informasi F, jadi merupakan trainmark keretanya. Untuk rangkaian stainless steel ini bisa sampai ke kecepatan maksimal 120 km per jam. 44 merupakan berat maksimal muatan 44 ton, dan 10 merupakan jenis bogi atau roda yang digunakan, yaitu menggunakan jenis bogi K10, teman-teman. Dan untuk rangkaian stainless steel ini merupakan hasil karya dari PT Industri Kereta Api atau PT Inka di Madiun, jadi made in Indonesia, teman-teman. Nah, proses penempelan lokomotif dengan rangkaiannya sudah selesai, teman-teman. Jadi di sini tuh ada kopler yang gede banget. Koplernya ini menggunakan kopler Jenny namanya. Jadi saling mencengkram satu sama lain seperti ini, macam jabatan tangan ataupun gandeng tangan. Nah, di sini juga disambung rantai sebagai pengaman. Di sini juga disambung ini, teman-teman. Ini merupakan selang untuk pengereman. Jadi bakal ada distribusi angin dari lokomotif ke seluruh rangkaian kereta api Gen Express untuk pengereman, teman-teman. Filosofi penamaan kereta api Gen Express adalah menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Ijen yang terletak di Banyuwangi dan Bondowoso. Kereta api ini menempuh jarak kurang lebih sekitar 312 km dengan waktu tempuh sekitar 7 jam. Kereta api Gen Express memiliki jadwal keberangkatan pagi hari dari Malang dan malam hari dari Ketapang. Berbeda dengan kereta api Tawang Alun yang memiliki keberangkatan sore hari dari Malang dan pagi hari dari Ketapang. Kereta api ini sebetulnya statusnya masih fakultatif ya, karena di grafik perjalanan kereta api tahun 2025 penomorannya masih menggunakan huruf F di belakangnya. Tetapi saya lihat dari peresmiannya hingga sekarang kereta api ini berjalan setiap hari. Wah, ini menandakan sinyal bahwa pelanggan kereta api ini mulai terbentuk. Yang saya suka selama perjalanan bakal ada hal yang unik nih, seperti proses perpindahan posisi lokomotif di stasiun Bangil dan beberapa kali persilangan. Ditambah lagi kita bakal melewati pemandangan yang luar biasa indah khas dari daerah operasi 9 Jember. Oh ya, kereta api ini tuh memiliki dua kelas, yaitu kelas eksekutif ditambah dengan ekonomi. Eksekutifnya menggunakan armada eksekutif stainless steel generasi pertama. Untuk ekonominya menggunakan ekonomi new generation modifikasi. Apabila dilihat-lihat, ini rangkaiannya sama persis atau plek-ketiplek dengan rangkaian kereta api Blambangan Express. Ditambah lagi, dua kereta api ini juga di bawah naungan dari daerah operasi 9 Jember. Sambungan yang digunakan oleh rangkaian kereta api Gen Express di sini masih menggunakan sambungan karet, teman-teman. Merupakan sambungan yang masih banyak banget digunakan kereta api di Indonesia ya, terutama kereta api non unggulan ataupun kereta yang bisa sampai ke kecepatan tinggi. Jadi kekurangannya di sini, di bawah sini tuh bolong, teman-teman. Nah, ini dia antar sambungannya. Apabila hujan deras banget, air tuh bisa mengendang ke dalam. Ini apabila kita lihat dari luar tuh seperti ini. Mari kita lihat dari dalam ya. Apabila kita lihat dari dalam, tampilannya seperti ini. Kadang tuh ada karet-karet yang masuk ke dalam kayak gitu, yang offset kayak gitu, teman-teman. Tapi untuk di sini
sambungannya rapi ya. Untuk toiletnya teman-teman, jadi toiletnya apabila kita naik kereta stainless steel itu tersedia di salah satu sisi kereta aja. Ternyata di sini tuh tidak dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita nih teman-teman. Jadi sama nih. Untuk fasilitasnya itu sama persis ya. Jadi tidak ada beda apapun. Nah seperti ini. Jadi ada kloset duduk, ada wastafel, ada tisu, ada jet shower, dan ada cermin teman-teman. Dan pastinya juga ada tempat sampah sekaligus sabun ya. Kereta api Jen Express yang saya naiki ini sudah diberangkatkan dari pemberangkatan awalnya yaitu di stasiun Malang sekitar pukul 7:53 teman-teman. Tadi kurang lebih telat sekitar 3 menitan dan bakal tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi kurang lebih sekitar pukul 3 sore. Nah untuk perjalanan kereta api Jen Express ini bakal banyak banget momen ya, terutama momen ngalah bersilang. Karena untuk perjalanan kereta api Jen Express secara full trip dari Malang menuju ke Banyuwangi itu jalurnya full single track teman-teman, jadi belum melewati jalur double track sama sekali. Nanti secara normal kita akan mengalah bersilang seperti dengan kereta api Tawang Alun, kereta api Wijaya Kusuma, kereta api Pandanwangi, kereta api Mutiara Timur. Nah pokoknya banyak lah teman-teman, kereta api Logawa kayak gitu. Sudahlah, mari kita nikmati perjalanan naik kereta api Jen Express, kereta api baru ini. For the first time naik kereta api Jen Express ini, mantap. Suasana penumpang pada hari ini teman-teman seperti ini, berangkat dari stasiun Malang. Untuk di eksekutif 1 ini penumpangnya udah rame banget. Nanti bakal mungkin ketambah di stasiun Nawang ataupun stasiun Bangil ya. Untuk fasilitas yang kita dapatkan untuk di kereta kelas eksekutif stainless steel ya sama seperti kereta-kereta yang lain. Kita langsung mendapatkan footrest, ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol. Di sini juga tersedia stop kontak untuk mengisi daya. Ada kantung untuk menaruh barang atau botol. Sekarang reseknya sudah diganti washback seperti ini teman-teman, menggunakan kertas jadi lebih ramah lingkungan. Nah di bagian armrest ini juga tersedia meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja. Untuk tirainya itu menggunakan tirai seperti ini ya. Nah jadi apabila teman-teman ingin buka tinggal ditarik ke bawah sedikit, dia bakal naik sendiri. Di atas juga tersedia gantungan ditambah dengan lampu baca teman-teman. Nah mantep banget nih. Sudah tiba di pemberhentian pertama yaitu di stasiun Lawang teman-teman. Dan ini para penumpang yang naik kereta api Jen Express tambah banyak. Ini walaupun kereta api baru bisa dibilang untuk pelanggannya ini udah rame banget ya. Mantep banget nih teman-teman untuk kereta api Jen Express.
exit door is on the right of the train's arrival. Thank you. Ini karena keretanya berjalan ke arah yang berlawanan, jadi kita biar nggak mundur harus muter kursinya teman-teman. Jadi di bawahnya itu ada kayak tuas, bisa kita injak. Nah, tuasnya berada di sini. Bisa kita putar kayak gini sampai bunyi cekrek. Bangil kurang lebih selama 28 lewat 20 menit. Kami informasikan kembali kereta api Ijen Express berhenti di stasiun Bangil kurang lebih selama 28 menit. Kita tiba di stasiun Bangil dan ini lokomotifnya sudah dilepas dari rangkaian teman-teman. Persiapan untuk dilangsir dan diputar di turntable untuk saat ini. Karena di stasiun Bangil sudah tersedia turntable. Mari kita lihat prosesnya teman-teman. Wah. Jadi habis ini kita bakal menjadi rangkaian paling belakang ya. Proses perpindahan posisi lokomotif di stasiun Bangil itu terjadi di dua kereta api, yaitu kereta api Tawang Alun dan kereta api Ijen Express yang sama-sama memiliki rute dari Banyuwangi menuju ke Malang PP teman-teman. Dan ini untuk kereta api Ijen Express masuk di jalur 3. Tadi kita juga bertemu dengan kereta komuter lain Supas ya, dari stasiun Surabaya Kota menuju ke Pasuruan. Nah, seperti inilah suasana dari stasiun Bangil saat ini teman-teman. Nah, ini merupakan lokomotif dinas kereta api Ijen Express tadi teman-teman. Persiapan untuk dilangsir menuju ke turntable yang berada di sana tuh. Wah, ini for the first time ya saya lihat proses pemutaran lokomotif di turntable stasiun Bangil ini. Biasanya dulu apabila menuju ke Banyuwangi itu posisinya long hood teman-teman, jadi hidung panjang kayak gitu ya. Tetapi sekarang udah hidung pendek semua nih. Lokomotif dinas dari kereta api Ijen Express sudah memasuki area turntable-nya teman-teman, dan di sini masih menggunakan turntable manual, jadi bakal didorong oleh tenaga manusia nih. Apabila menggunakan turntable model seperti ini, itu posisi lokomotif itu wajib berada tepat di tengah. Jadi saat diputar turntable-nya itu nggak terlalu berat, walaupun yang mendorong ya kurang lebih sekitar 4 orang teman-teman. Nah, ini sudah berada di tengah, biasanya dikunci kayak gitu. Nanti habis itu turntable-nya baru bisa diputar.
Nah, bisa kelihatan tuh teman-teman, untuk lokomotifnya sudah berubah posisinya. Yang awalnya short hood dan harusnya long hood menuju ke Banyuwangi, sekarang sudah menjadi short hood lagi. Dulunya itu sebelumnya bahkan ada peraturan yang cukup aneh kalau menurut saya pribadi. Jadi perjalanan kereta api Tawang Alun dari Bangil menuju ke Malang mau nggak mau itu harus double traksi. Tetapi karena sudah ada turntable di sini, yaudah akhirnya harus short hood masih bisa nih. Jadi nggak perlu double traksi lagi. Karena kapan hari itu daerah operasi 8 Surabaya melarang semua perjalanan kereta api yang lewat daerah tersebut. Di daerah operasi 8 Surabaya itu posisinya long hood. Jadi mau nggak mau untuk kereta api Tawang Alun posisinya harus short hood di depan, otomatis harus ditambah lokomotif yang lain teman-teman. Nah, ini lokomotifnya sudah dirangkai kembali teman-teman dengan rangkaian kereta api Gen Express dan dipersiapkan untuk menyusuri daerah operasi 9 Jember sampai ke ujung timur, yaitu ke stasiun Ketapang Banyuwangi. CC 2019211 di Pondok JR atau Jember dengan 935-nya khas Divre teman-teman, yaitu 935 di Sumatera, terutama di Sumatera Selatan dan Lampung ya. Let's go! Stasiun Bangil lagi rame banget. Jalur 2 ada kereta api Penataran dari Surabaya Kota menuju ke Malang, Blitar, Kertosono, balik menuju ke Surabaya Kota lagi. Jalur 3 ada kereta api Gen Express menuju ke Ketapang. Dan jalur 4 ada kereta Ketel dari Malang Kota Lama menuju ke Stasiun Benteng. 3 kereta api bertemu sekaligus di Stasiun Bangil di Kabupaten Pasuruan ini teman-teman. Wow, sugoi! Kita sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil, menyilang kereta Ketel menuju ke Benteng dan menyusul kereta komuter lain Penataran menuju ke arah Malang, Kertosono sampai ke Surabaya Kota lagi teman-teman. Habis ini kita akan meninggalkan daerah operasi 8 Surabaya dan akan memasuki daerah operasi 9 Jember. Jadi kita berbelok ke kiri nih. Karena untuk di stasiun Bangil merupakan stasiun percabangan. Let's go! Kereta api Gen Express yang saya naiki ini sudah berangkat dari stasiun Bangil dan sudah berbelok ke kiri menuju ke arah Jember sampai ke Banyuwangi. Tadi saya juga sudah memesan nasi goreng bakso. Ini salah satu menu yang kalau menurut saya cocok di lidah saya. Ini harganya kurang lebih sekitar 40 ribuan teman-teman. Apabila kita buka, nah jadi di dalamnya itu ada nasi, terus ada bakso, ada kerupuknya. Udahlah kita sarapan ya, karena ini kurang lebih udah sekitar setengah 10 pagi, perjalanan juga masih panjang. Ini kita sudah tiba di stasiun kecil yang namanya Stasiun Rejoso dan di sini kita akan menunggu bersilang dengan sesama kereta yang menghubungkan Banyuwangi dengan Malang, yaitu kereta api Tawang Alun teman-teman.
Karena di sini kereta api Ijen Express merupakan kereta api baru, jadi mau nggak mau harus ngalah dengan kereta api Tawang Alun. Dulunya untuk menghubungkan Banyuwangi dengan Malang itu hanya ada satu kereta api, namanya kereta api Tawang Alun, yang menggunakan kelas full ekonomi ditambah dengan ekonomi subsidi teman-teman. Jadi harganya paling murah sekitar 60 ribuan aja. Nah, lama-kelamaan ternyata ada permintaan untuk adanya kereta kelas tinggi yang bisa dibilang kereta komersil untuk mengakomodir Malang menuju ke Banyuwangi juga. Akhirnya muncul kereta api Ijen Express ini per grafik perjalanan kereta api atau GPK tahun 2025. Untuk jadwalnya sendiri berkebalikan ya. Ijen Express pagi dari Malang, malam dari Banyuwangi. Untuk Tawang Alun ini pagi dari Banyuwangi dan sore dari Malang, teman-teman. Untuk kereta api Tawang Alun itu juga sampai ke stasiun Malang Kota Lama. Saat ini kereta api Ijen Express yang saya naiki sudah berhenti di stasiun Bayeman. Jadi di sini kita akan menunggu bersilang dengan kereta api Logawa dari stasiun Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto, teman-teman. Jadi per grafik perjalanan kereta api tahun 2025, kereta api Logawa itu diperpanjang rutenya ya, jauh banget sampai ke Ketapang. Sebelumnya hanya sampai Jember aja. Di stasiun Bayeman ini kita berhenti kurang lebih sekitar 10 menitan untuk menunggu bersilang dengan kereta api Logawa. Dan saat ini kereta api Logawa itu sudah bisa sampai ke kecepatan 120 km per jam, teman-teman. Karena untuk peta di daerah operasi 9 Jember yang bisa mengakomodir kecepatan tersebut itu hanya peta Pasuruan sampai ke Probolinggo kalau nggak salah, setahu saya ya. Di sini juga tersedia alat penutup JPL yang masih manual, teman-teman. Jadi harus diputar menggunakan tenaga manusia kayak gitu. Jadi ada petugas khususnya. Wah, mari kita tunggu ya. Mohon perhatian, hati-hati jalur 1, hati-hati jalur 1. Segera berjalan langsung kereta api Logawa. Mohon tidak melintas untuk sementara di jalur 1. Demi keselamatan Anda, pastikan posisi berdiri Anda tidak melebihi garis kuning yang berada di dalam stasiun Bayeman. Balik-balik tempat duduk ada kiriman goib, teman-teman. Ya Allah, di sini ada Xiaomi, ada Popmi. Ini udah diseduh semua dua-duanya, ditambah dengan teh pucuk 2 juga. Ini pas banget ya, mungkin bisa tahu saya tuh bareng istri. Ya, saya bisa mengucapkan terima kasih banyak lah kepada kawan-kawan yang ngirim. Tapi please guys, kalau sama istri jangan aneh-aneh guys. Kalau aku dewe gak apa-apa lah. Tapi lah karo bojoku ya ojo ngono tuh, bro, aku bingung gue. Ini kereta api Ijen Express yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bayeman. Dan habis ini juga kita bakal berhenti kembali, yaitu di stasiun Probolinggo, teman-teman. Salah satu stasiun besar yang berada di daerah operasi 9 Jember. Saya lihat dari eksekutif 1 sampai ke eksekutif 3 ditambah dengan ekonomi 1 sampai ke ekonomi 3. Ini penumpangnya ramai banget, bisa dibilang itu hampir sold out untuk semua tiketnya, teman-teman. Nah, perjalanan naik kereta api Ijen Express ini dari Malang menuju ke Ketapang ataupun arah sebaliknya itu memiliki 2 nomor perjalanan. Karena kenapa? Untuk hulu dan hilir jalur yang dilewati itu sudah berbeda. Penentuannya berada di stasiun Bangil. Nah, seperti itu. Jadi apabila dari Malang menuju ke Bangil itu memiliki nomor genap. Ini tadi dari Bangil menuju ke Ketapang kita memiliki nomor ganjil, teman-teman. Begitu dengan arah sebaliknya, Ketapang Bangil genap, Bangil menuju ke Malang itu ganjil. Nah,
untuk nomornya saya kurang paham. Jadi total untuk perjalanan kereta api Ijen Express ini itu memiliki 4 nomor perjalanan. Untuk statusnya sih masih fakultatif sebetulnya untuk di grafik perjalanan kereta api tahun 2025. Tetapi saya lihat untuk perjalanannya itu dari awal sampai sekarang Lebaran di Idul Fitri tahun 2025 itu jalan tiap hari. Harga tiketnya kalau menurut saya cukup terjangkau ya. Untuk ekonomi di Lebaran ini aja itu 200.000 dan eksekutif 300.000. 300.000 dengan jarak Malang menuju ke Banyuwangi yang sudah jelas nyaman, jadwalnya juga jelas, nggak bakal dioper-oper, nggak bakal zong. Itu worth it sih kalau menurut saya teman-teman. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you. Sudah tiba di stasiun Jatiroto teman-teman. Di sini kita akan menunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Timur pagi dari Banyuwangi dan malam dari Surabaya Gubeng. Dan bisa dibilang untuk kereta api Mutiara Timur ini merupakan Mutiara Timur fakultatif dengan kelas eksekutif ditambah panoramik. Ini kereta api Ijen Express yang saya naiki masuk di jalur 3. Stasiun Jatiroto ini berada di Kabupaten Lumajang teman-teman. Stasiunnya seperti ini dan nggak banyak kereta api yang berhenti di sini juga. Nah, di depan ataupun di seberang stasiun Jatiroto di sana itu ada salah satu pabrik gula terbesar yang ada di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur, yaitu pabrik gula Jatiroto. Dan bahkan pabrik gulanya itu masih menggunakan jaringan rel lori juga untuk mengangkut tebu dari kebun menuju ke pabriknya teman-teman. Nah, jadi ke sana menuju ke Surabaya, jalurnya menikung teman-teman. Nah itu dia, berbelok ke kanan langsung. Kereta api Mutiara Timurnya bakal berjalan dari arah sana tuh. Ini stasiunnya itu seperti ini ya, kelihatannya bakal segera dipasang kanopi deh. Karena di sini tuh ada tiang-tiang yang lagi dipersiapkan karena untuk di sini itu nggak ada kanopi. Jadi untuk naik turun penumpang itu agak hektik ya apabila hujan kayak gitu teman-teman. Untuk saat ini kereta api Mutiara Timur yang berjalan reguler itu adalah Mutiara Timur pagi dari Surabaya Pasar Turi dan Mutiara Timur malam dari stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah untuk kereta api Mutiara Timur pagi yang dari Banyuwangi dan malam dari Surabaya,
Jadi perjalanan kereta api ataupun grafik perjalanan kereta api tahun 2025 statusnya fakultatif. Bertepatan dengan liburan Idul Fitri tahun 2025 ini, perjalanan kereta api Mutiara Timur fakultatif diberangkatkan. Nah, ditambah satu kelas mewah teman-teman, yaitu kelas panoramik. Saya lihat untuk panoramiknya juga lumayan rame ya. Jadi menuju ke arah Surabaya ini keretanya agak padat teman-teman untuk pagi hari, dan tiketnya juga habis semua. Dimulai kereta api Logawa, terus ada kereta api Sri Tanjung, ada kereta api Mutiara Timur, siangan dikit ada kereta api Wijaya Kusuma, terus nanti ada Belambangan Express dan kereta api lain. Oke lah, mari kita tunggu kereta api Mutiara Timur lewat. Kelihatannya untuk JPL yang berada di sana itu sudah ditutup teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you. Sudah tiba di pusat dari daerah operasi 9, yaitu di stasiun Jember Kabupaten Jember teman-teman. Dan ini untuk kereta api Jen Express yang saya naiki masuk di jalur 2. Nah, di jalur sana itu ada rangkaian kereta stainless steel juga seperti rangkaian kereta api Jen Express, ditambah dengan kereta mewah warna coklat. Di sini merupakan kereta priority. Ini merupakan salah satu kereta yang terminusnya berada di stasiun Jember, yaitu kereta api Pandalungan teman-teman, menuju ke Jakarta Gambir via Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Semarang Tawang. Nah, untuk saat ini stasiun Jember menjadi terminus untuk kereta api Ranggajati menuju ke Cirebon dan kereta lokal Pandanwangi menuju ke Ketapang. Untuk kereta api Logawa sudah berbes menuju ke sana teman-teman. Lanjut menuju ke Banyuwangi. Ini tadi saya lihat para penumpang kereta api Jen Express yang turun di stasiun Jember tuh rame banget teman-teman, entah di kelas eksekutif maupun kelas ekonomi. Ditambah lagi ini segera tiba dari arah Banyuwangi ya, yaitu kereta api Pandanwangi yang merupakan satu-satunya kereta lokal di daerah operasi 9 Jember. Dan untuk kereta api Pandanwangi itu memiliki kelas full ekonomi dan masih mendapatkan subsidi teman-teman. Harga tiketnya juga lumayan murah, sekitar Rp5.000 aja. Mari kita tunggu untuk kereta api Pandanwanginya masuk, baru kereta api Jen Express yang saya naiki baru diperbolehkan untuk berangkat kembali dari stasiun Jember.
api Ijen Express yang saya naiki ini sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Jember, dan perjalanan menuju ke stasiun Ketapang yang merupakan tujuan akhirnya itu kurang lebih sekitar 2 jaman teman-teman, dan suasananya panas banget. Tetapi untuk di dalam keretanya ini sudah mulai berkurang untuk jumlah penumpangnya, karena memang bisa dibilang pangsa pasar penumpang di daerah operasi 9 Jember itu berfokusnya kalau nggak di stasiun Banyuwangi Kota, Kalistil, terus berada di stasiun Jember, karena memang ramai banget teman-teman. Tadi yang turun aja ramai banget, ditambah ketambahan para penumpang kereta api Pandanwangi itu langsung membludak juga ya. Wow. Selama perjalanan dari Jember menuju ke Banyuwangi, kita bakal melewati 2 terowongan teman-teman. Yang pertama ada terowongan Garahan, terus ada terowongan Merawan. Itu letaknya di antara stasiun Sempolan dan stasiun Kalibaru. Untuk terowongannya itu saling berdekatan ya dengan stasiunnya, entah stasiun Merawan ataupun stasiun Garahannya. Mari kita tunggu aja. Nah, untuk momen persilangannya sendiri kita masih memiliki 1 momen persilangannya lagi, yaitu di stasiun Kalisat. Kita akan mengalah bersilangan dengan kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang menuju ke stasiun Cilacap teman-teman. Perjalanan saya naik kereta api Ijen Express saat ini sudah tiba di stasiun Kalisat, Kabupaten Jember, dan di sini kita akan menunggu mengalah bersilang lagi dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang Banyuwangi menuju ke Cilacap. Nanti kereta api Wijaya Kusuma bakal berjalan langsung di jalur 2 sini teman-teman. Untuk kereta api Ijen Express yang saya naiki ini masuk di jalur 3, dan suasana stasiun Kalisat sepi banget ya. Yang turun juga cuma 1 orang teman-teman, cuma ada beberapa aja sih. Di bagian sini, ini merupakan bangunan utamanya ditambah dengan peron. Tetapi untuk di baliknya sana, itu ada gundukan-gundukan rel balas teman-teman. Ditambah dengan relnya di sini tuh kelihatannya masih baru di-upgrade ya. Jadi di sini tuh balas-balasnya banyak banget, kayak baru diganti. Terus di sini sudah menggunakan bantalan beton. Apabila kita nyebrang, tuh ada gundukan balas ditambah dengan kereta balasnya tuh. Nah, papan merah ini namanya semboyan 21 teman-teman, yang menandakan suatu akhiran dari rangkaian kereta api. Jadi apabila ada seperti ini, berarti ini merupakan bagian paling terakhir dari suatu kereta api. Dan biasanya untuk seperti ini, papan merah seperti ini itu digunakan untuk siang hari, dan untuk malam hari itu menggunakan semboyan yang berada di sini nih. Nah, jadi menggunakan lampu. Dan bagian paling belakang sana itu lampunya berwarna merah teman-teman. Ini sinyal untuk kereta api Wijaya Kusuma udah ngangkat tuh menggunakan sinyal mekanik ya di sini. Mari kita lihat kereta api Wijaya Kusuma berjalan langsung di stasiun Kalisat. Barusan saya dari kereta makan, dan untuk kereta makan di kereta api Ijen Express ini gabung dengan pembangkit teman-teman. Makanya di situ namanya kereta makan pembangkit. Apabila ciri khas kereta makan pembangkit biasanya itu tidak ada musolanya, dan untuk letak kereta makan pembangkitnya itu terletak di antara perbedaan kelas. Jadi di belakang
ekonomi 1 dan di depan eksekutif 3 apabila dari arah Bangil menuju ke Ketapang. Sebetulnya di sana tuh ada tempat minibar juga, ada mini pantry juga, ada tempat untuk penumpang, tempat duduknya, mejanya, tetapi banyak banget pegawai PT KAI. Akhirnya saya pengen duduk di sana tuh nggak bisa, teman-teman. Ya udahlah, akhirnya saya memutuskan cuma beli wedang serai lemon jahe geprek seharga 17 ribuan. Langsung saya bawa balik menuju ke tempat duduk saya di eksekutif 1. Padahal pengen nyantai dulu di kereta makan atau apa, nggak bisa karena memang udah nggak ada tempat lagi, cuma sisa 1 kursi aja. Ya udahlah, kita nikmatin aja duduk di eksekutif 3. Toh di kelas eksekutif juga lebih dingin sih daripada di kereta makan pembangkit ya. Tetapi saat saya balik menuju ke eksekutif 1, teman-teman, ini tuh keretanya goyang banget ya. Karena memang untuk sarana prasarana di daerah operasi 9 Jember, terutama Jember menuju ke arah Ketapang nih kayak kurang kayak gitu, teman-teman. Berbeda apabila kita naik kereta di jalur Surabaya menuju ke Solo atau Surabaya menuju ke Semarang, itu bisa sampai ke kecepatan tinggi. Ini aja kecepatan nggak sampai ke kecepatan maksimal 120 km per jam, itu gemblodak banget, gemblodak parah, dan keretanya goyang-goyang.
Sudah tiba di stasiun pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Ketapang. Ini kita sudah tiba di stasiun Banyuwangi Kota yang dulunya itu namanya stasiun Karangasem, teman-teman. Dan bisa dilihat tuh, para penumpang yang turun di stasiun Banyuwangi Kota ini rame banget. Karena untuk stasiun Banyuwangi Kota ini letaknya berdekatan banget dengan pusat kota dari Kabupaten Banyuwangi ini, teman-teman. Wow. Habis ini kita akan melewati stasiun Argopuro dan kita bakal tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Ketapang. Ya, kurang lebih sekitar 15 menitan lagi, teman-teman. Mari kita masuk lagi aja lah ya. Biasanya habis lepas dari stasiun Banyuwangi Kota, ini penumpangnya tuh bakal sepi banget di dalam kereta. Sisa beberapa aja yang memang lanjut menuju ke Ketapang. Ini kereta api Ijen Express yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Banyuwangi Kota, dan habis ini kita akan segera tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Ketapang Banyuwangi yang merupakan ujung paling timur jalur perkeretaapian di Indonesia, di Pulau Jawa khususnya. Dan untuk saat ini stasiun Ketapang sendiri menjadi terminus untuk beberapa kereta api, terutama kereta api jarak jauh ya. Ada kereta api Tawang Alun dan Ijen Express menuju ke Malang, ada kereta api Mutiara Timur menuju ke Surabaya, kereta api Wijayakusuma menuju ke Cilacap, lalu ada kereta api Blambangan Express menuju ke Jakarta, dan ada kereta api Logawa menuju ke Purwokerto. Nah, untuk rangkaian kereta api Ijen Express ini kan menggunakan eksekutif stainless steel ditambah dengan ekonomi new generation mild steel ya. Ini mengingatkan saya macam rangkaian kereta api Blambangan Express, teman-teman, yang tiplek. Dan untuk rangkaian eksekutifnya ini kalau menurut saya cukup dingin, AC-nya stabil sepanjang perjalanan, padahal kita melakukan perjalanan siang melewati yang bisa dibilang itu daerah yang gerah-gerah, teman-teman. Tetapi untuk di sini untuk kekedapan kalau menurut saya kurang ya. Mungkin sarana prasarana jalur di daerah operasi 9 Jember ini juga agak kurang, teman-teman, makanya masih agak geblodak dan berisik. Penumpangnya hari ini ramai banget, bisa dibilang itu pangsa pasar untuk kereta api Ijen Express ini bisa dibilang udah mulai terbentuk ya, dengan harga tiket kalau menurut saya eksekutif di hari lebaran 300.000, mungkin apabila hari biasa lebih murah lagi ya, itu worth it lah. Oke lah, mari kita siap-siap aja, teman-teman. Habis ini kita akan lanjut menuju ke hotel, ke tempat penginapan yang sudah saya pesen di Banyuwangi. Jadi perjalanan ini saya nggak lanjut ke Bali ya. Tahun kemarin kan saya melakukan perjalanan naik kereta api Mutiara Timur pas lebaran juga tahun 2024 ke Banyuwangi juga, itu lanjut ke Bali. Tetapi kali ini saya dan istri memang niatnya liburan di Banyuwangi aja, teman-teman. Perjalanan saya naik kereta api Ijen Express akan segera tiba di tujuan akhirnya, yaitu di stasiun Ketapang Banyuwangi. Bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke Bali juga bisa nih, karena letak dari stasiun Ketapang berdekatan dengan pelabuhan penyeberangan. Ada beberapa hal yang ingin saya rangkum pada perjalanan kali ini. Saya akan memberikan nilai dari sisi perjalanan, fasilitas, harga, dan experience-nya ya. Kita mulai dari sisi perjalanan. Serunya di sini adalah perjalanan pagi. Jadinya kita bisa menikmati pemandangan, ditambah lagi banyak banget momennya. Karena kebanyakan jalur di Pulau Jawa sudah double track, momen ngalah silang sudah jarang banget terjadi. Tetapi di kereta api Ijen Express ini saya mendapatkan momen tersebut beberapa kali. Di sini saya kasih bintang 5. Dari fasilitas, fasilitasnya sih macam kereta-kereta eksekutif stainless steel pada umumnya sih. Tetapi yang saya notice, AC-nya stabil dingin, padahal kita melewati daerah yang panas banget. Sayangnya aja nggak ada musola di rangkaian kereta api ini. Saya kasih bintang 4. Dari segi harga, menurut saya harganya worth it banget untuk harga lebaran, di harga 300.000 untuk perjalanan full trip. Saya cek untuk harga hari biasa sekitaran 250 sampai 260 ribuan sih, teman-teman. Untuk jarak sekitar 320 km, jadinya kurang lebih harganya sekitar 930 rupiah per kilometernya. Saya kasih bintang 4. Untuk experience-nya, jangan tanya deh, namanya naik kereta api baru, pasti rasanya excited banget. Saya kasih bintang 5 langsung nih. Jadinya perjalanan saya full trip naik kereta api Ijen Express dari Malang ke Banyuwangi, saya kasih bintang 4,5.
Alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Ijen Express sudah tiba di tujuan akhir, yaitu di Stasiun Ketapang yang merupakan stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Dan untuk rel kereta api dari sini sudah tidak ada lanjutannya ya teman-teman. Ke sana cuma menuju ke arah turntable baru ataupun menuju ke segitiga pembalik teman-teman. Nah, ini kereta api Ijen Express masuk di jalur 3. Stasiun Ketapang ini bentukannya unik ya, stasiunnya gede dan kanopinya tinggi teman-teman. Ditambah sekarang juga sudah tersedia peron tinggi untuk menunjang naik turun penumpang. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di tujuan, yaitu di Stasiun Ketapang. Saya dan istri langsung menuju ke penginapan yang letaknya nggak terlalu jauh dari Stasiun Ketapang. Saya ingin beristirahat terlebih dahulu karena malamnya saya memiliki jadwal keliling pusat Kabupaten Banyuwangi dan akan trekking di Gunung Ijen tengah malamnya. Nah, di sini saya mengejar untuk mendapatkan Blue Fire. Fenomena Blue Fire ini hanya ada 2 di dunia loh, yaitu di Gunung Ijen dan satunya berada di negara Islandia. Alhamdulillah setelah naik gunung, rasane, dan turun gunung lagi untuk menuju ke kawah, kami mendapatkan fenomena Blue Fire yang kami cari. Dan paginya, kami tinggal menikmati pemandangan yang indah dari Gunung Ijen. Welcome to Kawah Ijen. Inilah tempat yang menjadi filosofi untuk kereta api baru, yaitu kereta api Ijen Express. Saya kemarin naik kereta api Ijen Express dari Malang menuju ke Banyuwangi untuk menuju ke Kawah Ijen dan mendaki Gunung Ijen. Di sini ternyata keren banget. Alhamdulillah masih rezeki dapat Blue Fire. Di sini asapnya mengepul banget teman-teman. Di bawah lagi rame pengunjung dan ini saya masih punya PR untuk menanjak bebatuan ini. Untuk naik ke atas kurang lebih 1 km. Let's go. Alhamdulillah ini saya sudah tiba di hotel lagi. Udah istirahat teman-teman setelah melakukan perjalanan yang panjang banget. Dari Kediri menuju ke Malang, lanjut Malang menuju ke Banyuwangi, naik kereta api baru Ijen Express, sekaligus naik menuju ke Kawah Ijen melihat Blue Fire. Tempat dimana nama kereta api Ijen Express itu diambil teman-teman. Dan saya masih berada di hotel, di Ketapang Indah Hotel. Nyaman banget untuk hotelnya. Ditambah lagi, ini salah satu hotel yang menurut saya recommended untuk di Banyuwangi sih. Keren sih. Oke, itu tadi merupakan perjalanan saya naik kereta api baru Ijen Express, sekaligus naik gunung ya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!